Satreskrim Polres Malang berhasil menangkap 2 orang pelaku yang merupakan pengepul benur dan hendak dikirim ke pembelinya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 2.500 benur. Benur merupakan salah satu satwa dilindungi negara dan dilarang diperjualbelikan. 2 pelaku yang berhasil ditangkap polisi karena penjualan satwa yang dilindungi yakni Adi Kuswoyo alias Woyo berusia 46 tahun dan Didik Darmaji alias Tukinyong berusia 37 tahun. Keduanya warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Kedua pelaku ditangkap karena terlibat penjualan benur. Keduanya sudah menjadi incaran tim buser hingga melakukan penyelidikan selama 1 bulan dan akhirnya berhasil meringkus saat hendak mengirimkan benur ke wilayah Wonokerto, Kecamatan Bantur. Pengakuan Adi Kuswoyo yang merupakan pengepul ini mendapatkan benih lobster dari para nelayan Senang Biru dengan harga Rp14.000 untuk benih lobster pasir dan Rp16.000 untuk benih lobster jenis mutiara. Dan dirinya mengambil untung Rp2.000 per benurnya. Setiap kali transaksi dirinya mendapatkan keuntungan hingga 5 juta. Dirinya sudah menjual benur sebanyak 2 kali dengan kisaran 2.500 benih benur yang dijual kepada pemesannya. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi menjelaskan bahwa hasil penyelidikan selama 1 bulan berhasil mengungkap penjualan benur ilegal saat akan menjual di daerah Wonokerto, Kecamatan Bantur. 2 pelaku yang diamankan Adi Kuswoyo alias Woyo sebagai pengepul dan Didik Darmaji alias Tukinyong dengan barang bukti total 9 bungkus plastik berisi 2.500 benur jenis pasir dan mutiara. Akibat perbuatan yang dilakukan kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 92 junto pasal 26 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan junto pasal 56 KUHP yang ancaman hukumannya hingga 8 tahun penjara. Kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama Adi Kuswoyo alias Woyo sebagai pengepul atau penjual. Yang bersangkutan adalah seorang residivis dengan perkara yang sama, di mana yang bersangkutan sudah menjalani proses hukum di Polda Jawa Timur sekitar tahun 2017, dan sekarang kami mengamankan lagi yang bersangkutan dengan perkara yang sama di tahun 2022 ini. Tentu dengan pendamping atau driver yang kita juga jadikan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara atas nama Didik Darmaji alias Tukinyong. Kronologis ungkap kasus, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00, petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang membawa benih-benih lobster yang diduga tanpa memiliki izin usaha. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa para pelaku tersebut akan melakukan transaksi jual beli BBL atau benih lobster di atas tersebut di daerah Jalan Raya Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, dengan pembeli status dalam lidik. Selanjutnya pada pukul 18.00, petugas berhasil mengamankan pelaku atas nama Adi Kuswoyo alias Woyo dan Didik Darmaji alias Tukinyong di pinggir Jalan Raya Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada saat hendak melakukan transaksi jual beli benih lobster dengan pembelinya. Dan dari para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Tadi tersangka Woyo berperan sebagai pengepul atau pemilik benur yang mendapatkan benih-benih lobster tersebut dengan cara membeli lagi dari para nelayan kurang lebih 1 ekor benih-benih lobster jenis pasir sebesar Rp14.000, dan untuk 1 ekor benih-benih lobster jenis mutiara dibeli dengan seharga Rp16.000. Simon Alfredo melaporkan. Mengembalikan aset negara yang saat ini tengah dikuasai oleh oknum, PT Kereta Api Indonesia menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk mengejar dan mengembalikan aset yang dikuasai tersebut. Total sebanyak 9 aset negara milik PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya yang dikuasai oleh oknum.
Aset negara milik PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Daob 8 Surabaya yang tengah dikuasai oleh oknum dalam waktu dekat akan diambil alih oleh negara atau PT KAI Daob 8 Surabaya. Pasalnya PT KAI Daob 8 Surabaya tengah mencari bantuan untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk mengejar dan mengambil kembali aset yang tengah dikuasai oknum tersebut. Total sebanyak 9 aset negara milik PT KAI yang di Jalan Trunojoyo yang dikuasai oleh oknum. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Zubandi, mengatakan bahwa dari kerjasama ini, nantinya Kejaksaan Negeri Kota Malang akan memberikan pendampingan hukum tentang penyelamatan aset negara milik PT KAI Daob 8 Surabaya. Untuk Kejari Kota Malang, menargetkan 9 aset negara yang ada di Jalan Trunojoyo yang dikuasai oknum segera diambil kembali. Bantuan hukum ini berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah menerima surat kuasa khusus dari PT KAI berkaitan dengan penyelamatan aset-aset yang ada di milik PT KAI yang ada di Kota Malang yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga. Ini merupakan kepercayaan yang sangat besar kepada kami JPN, khususnya JPN Kejari Kota Malang untuk kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan aset-aset yang ada di PT KAI ini. Jadi kita ketahui bahwa PT KAI ini mempunyai banyak aset sehingga butuh penanganan hukum khusus, penanganan hukum yang berkaitan dengan aset-aset, penyelamatan aset-aset tersebut. Sementara Eksekutif Vice President PT KAI Daob 8 Surabaya, Heri Siswanto, menjelaskan penyelamatan aset ini dilakukan karena ada pihak ketiga yang menguasai. Ia menambahkan bahwa selain kerjasama dengan Kejari, pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk mengembalikan aset tersebut. Ia juga berharap dengan adanya bantuan dari Kejari, Polri, dan TNI dapat menghadapi paguyuban masyarakat yang saat ini tengah menguasai aset milik PT KAI Daob 8 Surabaya dan dapat mengembalikan aset yang merupakan milik negara. Penyelamatan aset ya, penyelamatan aset di mana aset kita yang ada di Kota Malang khususnya, di sekitar Kota Malang itu ditempati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan artian dia tidak tertib administrasi ya. Ketika disuruh berkontrak dia nggak mau, bahan mungkin ada salah satunya provokator tadi yang rencana awalnya tadi kemarin sudah kita tanda-tangani SKK khusus ya ke Kejari Kota Malang di Jalan Trunojoyo. Di Jalan Trunojoyo. Kalau nilai asetnya, kalau aset itu nggak bisa nilai. Satu jengkal aset pun kalau misalkan kembali ke pihak lain itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya harus bisa dikembalikan lagi sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Ya, tadi yang disampaikan Pak Kejari benar, kita sudah menuju dengan Kajati di Jawa Timur dan juga kita banyak ya dengan Mabes AD, dengan Polda, dengan Polres. Nanti akan kita semua bersamakan. Intinya salah satunya adalah untuk menyelamatkan aset BUMN. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Harga kedelai impor yang melonjak dan saat ini menembus harga 11.000 per kilo membuat pengrajin keripik tempe di Sanan Kota Malang mengeluh. Para pengrajin memilih untuk tidak menaikkan harga, akan tetapi mengantisipasi terjadinya kerugian akibat naiknya harga kedelai impor, pengrajin terpaksa mengurangi ukuran tempe. Para perajin tempe di Pusat Industri Tempe Sanan Kota Malang mengeluh naiknya harga kedelai impor yang sangat signifikan. Di tengah lonjakan harga kedelai impor yang cukup tinggi ini, tidak membuat para perajin tempe menaikkan harga jual, namun mereka terpaksa mengurangi ukuran tempe yang diproduksi. Laili Afrida, salah satu perajin tempe di Sanan Kota Malang, mengatakan meski harga kedelai impor sudah naik, namun dirinya belum menaikkan harga jual tempe. Namun ia akan menaikkan apabila ada kesepakatan menaikkan harga dari semua perajin. Untuk mengantisipasi adanya kerugian, ia terpaksa mengurangi ukuran tempe. Laili sendiri mengaku naiknya harga kedelai impor cukup memberatkan, mengingat sebelumnya harga jual minyak goreng sudah mengalami kenaikan dan plastik untuk kemasan tempe juga ikut naik. Para perajin tempe di Sanan Kota Malang berharap agar pemerintah segera mencarikan solusi untuk menstabilkan harga kedelai impor. Sementara harga kedelai impor diperkirakan akan terus mengalami lonjakan. Dalam 3 pekan terakhir, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan. Setiap harinya naik antara 100 hingga 200 rupiah per kilogramnya. Ya ini kan sudah naik, jadi ya kalau mau menaikkan itu ya masih belum. Nanti kalau sudah teman-temannya naik ya ikut saja naik.
Kalau dari ukuran Bu gimana? Kalau ukuran kemasan, ya tetap itu, yang kecil itu. Kalau sesuai permintaan, nah itu. Biasanya saya ya bilang sama yang ngambil naik sekarang gitu. Harus beritahu dulu. Yang naik apa aja Bu selain kedelai apa? Minyak, tepung kanji ya naik. Kalau tepung beras sudah. Plastik naik. Kalau mau dikecilkan ya sudah kecil. Yang bungkus itu yang nggak bisa itu Mbak. Iya. Sulit, tangannya kurang kecil. Kan ada plastik yang ukuran agak kecil lagi. Tapi ya nggak bisa. Terus harganya berarti berapaan Bu? Sekitar 5.000 tetap. 5.000 Dengan kalau yang ini tadi 7.000. oh, yang Satu. sagu itu. Iya, sagu. Kalau yang tepung 5.000 5.000. itu isi berat berapa? Ya 100 gram lebih itu. Terus gimana Bu dengan harga yang naik ini? Kalau pengrajin mensiasati gimana? Ya tetap belum saya naikkan. Soalnya sudah saya naikkan kan. Dulu kan sebelumnya kan 4.000. Kan ini sudah naik 1.000. Simon Alfredo melaporkan. Akibat terdampak pandemi dan masih sepinya penumpang berdampak pada berkurangnya jumlah mikrolet jurusan Arjosari Lawang. Para sopir tetap beroperasi dengan normal walaupun kondisi penumpang yang masih terbilang sepi. Para sopir angkutan umum jurusan Arjosari Lawang ini masih beroperasi dengan normal walaupun di tengah kondisi penumpang yang masih terbilang sepi. Jumlah armada yang beroperasi juga sudah mengalami penurunan signifikan dari total sekitar 150-an dan kini tinggal kurang lebih 80-an unit yang masih beroperasi. Para sopir mikrolet ini tetap bertahan di tengah kondisi ada peningkatan kasus COVID-19 lagi di wilayah Malang Raya pada khususnya sehingga berdampak pada penumpang angkutan umum. Salah satunya penumpang pelajar yang mengalami penurunan. Sejatinya untuk jurusan Arjosari Lawang ini melintasi Pasar Lawang dan Singosari serta beberapa sekolah, sehingga ketika kondisi normal, maka penumpang pelajar lumayan menambah pendapatan para sopir. Menurut Ketua Jurusan Arjosari Lawang menjelaskan saat ini para sopir masih tetap bertahan dengan kondisi sekarang dan berharap semoga ke depan ada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada angkutan umum khususnya mikrolet. Di lokasi kawasan Lawang, beberapa titik pertigaan maupun sekolah yang menjadi tempat berhenti sementara para sopir untuk mendapatkan penumpang. Karena di Terminal Arjosari banyak mikrolet yang keluar dalam kondisi kosong penumpang. Jelang akhir pekan gimana Pak untuk penumpangnya Pak? Ya kalau akhir pekan itu nggak tentu sekarang ya, nggak tentu. Kalau jam sekian mungkin masih ada ya. Nanti kalau hari Sabtu itu akhir pekan jarang. Mulai jam 3 ke atas itu sudah enggak. Oh, kalau pagi-pagi masih ada Pak ya? Iya. Berarti penumpang umum Pak ya? Iya, penumpang. Pelajar gimana untuk pelajar Pak? Nah, untuk pelajar kan sekarang apa? 50% ya? 50% itu masih nggak normal. Nggak normal, jadi ya. Gimana ya, nasib supir sekarang itu nggak tentu. Nah, karena nggak tentu, otomatis anak sekolah kan takut terlambat. Kadang-kadang kalau pagi gini, berangkatnya itu sama orang tua berangkat kerja. Nah, itu jadi kendalanya itu, makanya nasib kita itu ya sangat-sangat repot Pak ya, masih ya repot. Tapi kita yang namanya pekerjaan ya berusaha semaksimal mungkin ya untuk sementara. Dari sekarang untuk esok pikir lagi Pak. Kalau dihitung-hitung jumlah armada yang beroperasi ada pengurangan apa enggak Pak? Oh, yang jelas sekarang pemilik itu nggak nutup Pak. Ya. Pak, sebelum pandemi ketika berapa Pak armada untuk LA itu Pak jumlahnya? Jumlahnya itu yang pasti 150. Ya. Untuk saat ini? Saat ini yang berjalan itu antara 80 berarti hampir setengahnya. Iya, yang lainnya itu kan yang gini. Mau jalan itu nggak nutut sama onderdeelnya. Kasihan juga juragan gitu, kasihan juga. Cuma supir berusaha lah. Jadi kerjasama yang baik, ya sedikit sama-sama sedikit. Nah, gitu. Berarti Pak kalau anak sekolah sudah normal mungkin ada tambahan penumpang ya? Mungkin seperti insya Allah. Pak, berapa persen Pak kalau diperhitungkan anak sekolah Pak? Penumpang anak sekolah dibanding penumpang umum ada berapa persen anak penumpang sekolah? Sekarang itu ya mungkin 50% ya. Kalau pagi gini ya
kira-kira 40%. Lumayan ya. berarti Pak 40% ya, agak banyak. 40% dan yang lainnya itu belum ya nambah sedikit lah. Ya bukan, kalau sekolah sudah normal 100% berarti lumayan dari pelajar, lumayan. Kalau sudah normal ya jelas lumayan kembali. Lumayan kembali semula Pak ya. Oh berarti itu. nunggu ini aja, nunggu kondisi membaik Pak ya. Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu terlihat lancar, tidak ada kepadatan. Kondisi diduga karena kasus COVID-19 mengalami peningkatan di Jawa Timur dan juga Malang Raya, sehingga berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke berbagai tempat wisata di Kota Batu. Beginilah yang terlihat pada Sabtu menjelang siang di Jalan Raya Karangploso menuju Kota Batu. Arus kendaraan terlihat ramai melintas dan tidak jarang terjadi penumpukan mendekati pertigaan jalan. Bis-bis pariwisata melintas sejak pagi hari dan juga kendaraan roda 4 pribadi dengan nomor polisi luar. Sementara itu di pintu masuk perbatasan Karangploso dan Kota Batu, terlihat arus kendaraan lancar dan malah cenderung lengang, berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya ketika tidak ada peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Timur dan Malang Raya. Beberapa ruas jalan terlihat padat kendaraan. Di beberapa titik rest area, terlihat beberapa bis yang parkir untuk tujuan ke tempat wisata mandiri seperti petik apel, petik stroberi, dan lainnya. Menurut salah seorang supeltas di pertigaan Bendo menjelaskan, saat ini kondisi arus kendaraan sudah jauh berkurang dibandingkan sebelum ada kasus peningkatan COVID-19 dan tidak terjadi kepadatan di pertigaan Bendo. Di pintu masuk Kota Batu, Jalan Patimura, Dewi Sartika, Pasar Batu, sampai dengan Jalan Sultan Agung Kota Batu, terlihat arus kendaraan yang masuk maupun keluar terlihat lancar dan tidak terjadi kepadatan, penumpukan kendaraan, apalagi antrian panjang kendaraan. Gimana Pak untuk arus lalu lintas saat ini Pak? Sekarang mulai sepi, soalnya ada gejala itu loh. Gejala? Omikron ada. Tapi dari sana tadi mulai ramai kelihatannya. Ya hanya pagi, terus siang ya. Hanya pagi Pak ya? Iya, kalau sore rame. Rame ya? Ya. Ini kan sudah jelang akhir pekan Pak. Ya, biasanya gimana, rame kan biasanya? Enggak seberapa, sudah mulai 1 bulanan enggak. 1 bulanan ya Pak ya? Berarti harus lancar Pak ya? Ya lancar ya. Tapi rata-rata yang agak ramai dari arah mana nih? Dari arah sana. Oh yang apa? Malang Kota dari Surabaya berarti ya? Surabaya, mau ke Batu. Soalnya tempat-tempat wisata di sana mulai banyak itu. Iya, bis-bis. Banyak wisata ya. Bis-bis mulai ramai lagi bis-bisnya. Ramai hanya bis. Ya. Tapi nggak seberapa, lancar ya. Lancar Pak, harus lancar Pak. Tapi yang roda 4 pribadi gimana? Ya tetap biasa aja. Tetap biasa ya. Pak ya. Hanya bis-bis pariwisata aja yang kelihatan. Aja, ya. Ada. Tadi di rest area juga lumayan. Ya lumayan ya. Lumayan Pak ya. Tapi kalau kondisi corona turun lagi mungkin jaga kesehatan itu loh maksudnya. Ya. Tapi kan nanti yang sore-sore ramai lagi gitu. Ya ramai lagi. Ramai lagi Pak ya. Tapi ramai lancar Pak ya. Ya lancar. Iwan Hikmawan melaporkan. Kami ingatkan kepada masyarakat Malang Raya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iwan Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.